peristiwa masuknya Islam di semenanjung Iberia, Spanyol Selatan adalah merupakan prestasi yang gemilang tentang perkembangan agama Islam di Eropa yang bahkan bisa bercokol dan bertahan hingga 8 abad lamanya. Namun, hilang dan hapusnya Islam dari Jazirah Spanyol Selatan, dari Andalusia, juga merupakan peristiwa yang memalukan yang mencoreng wajah Islam dan akan dicatat dalam sejarah selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Islam masuk ke Andalusia, yaitu semenanjung Iberia, pada tahun 711 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin oleh Panglima Tariq bin Ziyad di bawah perintah Musa bin Nusair dari Bani Umayyah. Islam berkuasa selama hampir 800 tahun, namun akhirnya punah secara struktural dan pengaruhnya pada tahun 1492 Masehi. Penyebab utamanya adalah perpecahan internal atau muluk at-tawaif, perang saudara, konflik ekonomi, dan serangan intensif dari kerajaan-kerajaan Kristen atau disebut sebagai Reconquista. Berikut adalah rincian mengenai sejarah Islam di Andalusia. Islam masuk pada tahun 711 Masehi dan pada waktu itu adalah bertepatan dengan bulan Ramadan tahun 92 Hijrah. Tokoh utama yang melakukan penyerbuan adalah Tariq bin Ziyad yang diperintahkan oleh gubernur Afrika Utara, yaitu Musa bin Nusair. Masuknya ke Iberia atas undangan penduduk setempat yang meminta perlindungan dari rezim zalim Raja Roderick dari Visigoth. Tariq menyeberangi Selat Gibraltar dan membakar kapal pasukannya untuk memotivasi tentara, dengan maksud pada saat itu setelah tentaranya menyeberang, kapalnya dibakar sehingga tidak ada jalan lain untuk pulang kecuali terus maju merangsek dan mengalahkan pasukan kerajaan yang mengganggu sebagian kecil masyarakat muslim yang sudah ada di daerah wilayah selatan dari Jazirah Spanyol. Berikutnya, pada tahun 1492 Masehi ditandai dengan jatuhnya Granada, yaitu benteng terakhir umat muslim ke tangan Raja Ferdinand II dan Ratu Isabella. Prosesnya dimulai dari melemahnya persatuan umat dan munculnya dinasti-dinasti kecil atau taifah-taifah dan runtuhnya kota-kota besar seperti Toledo lepas pada tahun 1085, Cordoba lepas pada 1236, dan Sevilla lepas pada 1248, sebelum yang terakhir adalah Granada. Mengapa Islam bisa punah? Tentunya ada faktor penyebabnya, yaitu antara lain konflik internal. Umat Islam Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling berperang dan tidak memiliki ideologi pemersatu yang kuat. Perang saudara berbuat perebutan kekuasaan di antara ahli waris kerajaan muslim, dan juga disebabkan oleh Reconquista, yaitu penaklukan kembali, yaitu merupakan doktrin orang Kristen untuk kembali merebut tanah tumpah darah mereka yang sudah ditaklukkan Islam untuk direbut kembali. Jadi Reconquista itu adalah gerakan yang masif, yang besar, yang menjadikan motivasi bagi para tentara Kristen untuk menyerang Islam. Serangan sistematis kerajaan Kristen, yaitu Ferdinand dan Isabella, yang bertekad menghapus pengaruh Islam. Ada juga faktor sosial dan faktor ekonomi, di mana kurangnya Islamisasi secara sempurna dan perlakuan yang tidak setara antara Arab dan mu'alaf pribumi atau disebut sebagai muwallat, serta juga tentunya krisis ekonomi. Penindasan pasca runtuh setelah tahun 1492 Masehi, umat muslim dipaksa masuk Kristen, disebut sebagai Morisco, atau diusir dari tanah Spanyol.
Kejatuhan Andalusia pada tahun 1492 Masehi mengakhiri peradaban Islam di Eropa Barat setelah berkuasa hampir 8 abad. Dan Islam yang masuk ke Andalusia pada tahun 711 dan kekuasaan politiknya berakhir pada 1492 berikutnya adalah merupakan hal yang sangat memalukan bagi kaum Islam, bahwa dia telah mampu dan berjaya 8 abad di Andalusia, namun akhirnya terusir dengan sangat mudahnya dan bahkan hampir dikatakan punahnya Islam di Andalusia. Beruntung bahwa wilayah bekas kekuasaan Islam masih meninggalkan berbagai monumen-monumen. Ada sebuah masjid yang megah di Cordoba, dan juga sebuah istana yang besar dan megah di Granada, dan juga istana yang lebih kecil namun juga tidak kalah indah di Sevilla. Dan sangat kebetulan sekali bahwa Eko Papa telah mempunyai kesempatan meninjau 3 lokasi segitiga tersebut, yaitu Cordoba, Sevilla, dan Granada. 3 kota tersebut adalah merupakan kota-kota yang besar yang meninggalkan bangunan-bangunan megah ala Islam, dan bangunan-bangunan tersebut dijaga sampai sekarang. Bahkan istana di Sevilla dan di Granada masih dipergunakan sebagai tempat peristirahatan keluarga kerajaan Spanyol apabila mereka sedang berlibur. Dan juga Masjid Cordoba yang megah, yang besar sebesar Masjid Nabawi di Madinah, baik ornamennya dan luasnya hampir sama dengan Madinah, dan waktu itu berbentuk masjid. Dan sekarang karena besar dan megahnya oleh orang Kristen yang berkuasa saat sekarang, dia menjadikan sebagai altar-altar untuk misa kebaktian orang-orang Kristen. Ada 4 atau 5 lokasi misa kebaktian Kristen di dalam Masjid Cordoba. Ya, artinya namanya Masjid Cordoba. Mungkin sekarang namanya adalah Gereja Cordoba, tetapi ada 4 atau 5 tempat misa yang saling berjauhan, tapi semuanya ada di dalam masjid. Itu adalah peninggalan yang bisa dilihat sampai sekarang, dan bahkan para pengunjungnya pun berduyun-duyun di saat summer, saat musim panas. Bahkan kita harus booking untuk hadir, dan kita mendapat tanggal dan jam masuk. Kita sudah mendapatkan tiketnya sudah ditentukan hari dan jam masuknya, karena demikian megahnya, demikian besarnya istana yang di Sevilla, dan yang di Sevilla namanya Istana Alcázar, sementara yang di Granada namanya Istana Granada. 2 istana itu sangat luas, sangat indah sekali, dan menciri khaskan ornamen-ornamen Islam. Bahkan di dalam istana banyak pernik-pernik sungai-sungai kecil, selokan-selokan yang sifatnya ada pancuran-pancuran, dan tamannya indah, pohonnya ditata dengan rapi dan apik. Dindingnya diberi ornamen-ornamen yang ciri khas Islam, ciri khas Mediterranean, dan ciri khas arsitektur wilayah Mediterranean. Dan keindahan tersebut masih bisa dinikmati. Bisa para pemirsa menonton di YouTube lain. Namun dalam YouTube ini juga akan diberikan cuplikan beberapa plot, beberapa sudut dan footnote yang penting, di mana betapa indahnya Masjid Cordoba, betapa indahnya Istana Alcázar, betapa indahnya Istana Granada. Namun sayang, kemegahan tersebut telah punah pada tahun 1492, ya sekitar 500 tahun atau hampir 600 tahun yang lalu, pada saat di Indonesia sedang muncul kerajaan Majapahit. Namun di Spanyol Selatan sudah bercokol kerajaan Islam selama 8 abad dan mendekati kepunahan pada abad ke-15 tersebut. Ya, kita tahu abad 15 adalah
13 sampai 15 adalah abad-abad kerajaan Majapahit di Indonesia. Namun abad 7 dan abad 8 Islam hadir di Spanyol Selatan dan punah di abad ke-15. Jadi kalau kita memperbandingkan timeline waktu yang bersamaan, disitulah bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia dan mempergilirkan, mengangkat seseorang untuk berkuasa dan menjatuhkan, menurunkan seseorang untuk tidak berkuasa lagi. Itu banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mengutip. Jadi bagi kita orang awam, kita pun juga hendaknya menteladani dan mentadaburi ayat-ayat tersebut. Apabila kita sedang berjaya, sedang mempunyai jabatan atau sedang mempunyai uang banyak, hendaknya kita sadari itu adalah semua titipan dari Allah, dan hendaknya kita jadikan itu sebagai amanah, sehingga manakala Allah mengambilnya kembali, kita sudah tidak menjabat atau uang yang banyak yang kita miliki sudah diambil lagi oleh Allah. Kita pun juga tetap berlaku santun, tetap berlaku istiqomah, dan tetap menjalankan syariat Islam, sehingga masing-masing dari kita bisa husnul khotimah. Apapun kondisi kita, apakah kita sedang di atas, apakah kita sedang hidup dalam kondisi yang sedang-sedang saja, atau kita sedang di bawah. Kita sedang di bawah, kemudian kita diambil nyawa kita oleh Allah. Banyak terjadi peristiwa-peristiwa di kita saat ini. Saat kemarin-kemarin, beberapa pejabat yang tadinya hebat berkibar, uangnya banyak, entah bagaimana kemudian dia mendapat cobaan yang lain lagi. Dia kemudian ditangkap, ketahuan korupsi, dan masuk penjara bertahun-tahun di dalam penjara. Dan kemudian di dalam penjara entah dia sempat taubat atau belum, namun dia berakhir tragis karena sebelum keluar dari penjara dia meninggal, mati, wafat, dan insya Allah dia telah bertobat di hadapan Allah walau dalam keadaan sedang di penjara. Nah, demikian pula Islam di Andalusia. Kita pernah berjaya di Andalusia. Islam, kita semua kaum Islam sangat bangga dengan keislaman kita, dan kita pernah berjaya. Dan pada waktu itu adalah Eropa adalah abad gelap. Eropa sedang gelap. Eropa tidak mempunyai kemajuan apa-apa. Sepanjang masa di Andalusia, banyak para ilmuwan Islam yang bermunculan, dan para filsuf Islam bermunculan di situ. Dan tentunya mereka pun juga menunjukkan betapa tingginya peradaban Islam waktu itu. Nah, kira-kira mari kita jadikan pembelajaran, kita tadaburi ayat-ayat Al-Quran di mana Allah mempergilirkan manusia hari ini di atas, besok di bawah, atau hari ini di bawah, besok di atas. Dan itu sangat mudah bagi Allah, termasuk hati kita dibolak-balikkan oleh Allah. Kita kadang-kadang menjadi manusia yang penyabar, namun mendadak kita juga manusia yang tidak sabar. Demikian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.